Wasallam ketika Islam turun di kota ini. Kalau kita kenal Bilal bin Rabah, Sumayyah, Ammar bin Yasir, itu sudah masyhur, sudah terkenal di YouTube, di Google. Kalau kita buka terkenal, bikin debat di mana. Tapi ada satu sahabat Bapak Ibu yang mungkin jarang di telinga kita. Siapa beliau? Khabbab bin Al-Arad. Nah, ini nama sahabat yang jarang kita dengar. Padahal ini kisahnya luar biasa, sangat menyakitkan. Ya, menyayat hati kalau kita mendengarkan. Ya, jadi saya ceritakan dari awal dia masuk Islam sampai dia meninggal. Nah, tapi saya singkat supaya tidak panjang. Gimana Ibu? Masih bisa mendengar? Kalau sudah saya tutup, nanti kita lanjut. Nah, kalau masih bisa, nah lanjut ya, sudah. Ya, ketika Al-Quran telah diturunkan, wahyu Muhammad telah diutus menjadi nabi, maka mulailah dakwah. Apa dakwahnya? Ada dua, sembunyi-sembunyi dengan terang-terangan. Pada hari itu 3 tahun sembunyi-sembunyi. Nah, disinilah Khabbab bin Al-Arad mendapatkan hidayah. Dan Khabbab bin Al-Arad dia kaum yang rendah sama dengan Bilal, budak, mantan budak. Dan dia pekerjaannya sebagai pembuat pedang, pandai besi. Nah, ketika sore hari ada orang-orang Quraisy, anak muda, beberapa orang, tidak disebutkan dalam sejarah berapa orang, datang ke rumah Khabbab menanyakan pedangnya sudah jadi atau belum. Nah, Khabbab kebetulan tidak ada di rumah dan jarang sekali Khabbab tinggalkan rumah meninggalkan pekerjaannya. Hari itu dia masuk Islam. Ketika ditunggu sama orang-orang Quraisy, maka datanglah dia dengan wajah ceria, ya, sangat bahagia. Datang ditanya, apakah pedangmu sudah jadi? Dia tidak respon, cuma mengatakan, sungguh indah perkataan, sungguh indah wajah beliau. Jika sama sungguh, pedang bertanya, mana pedang jadi? Apakah engkau sudah melihat dia? Tambah bohong lagi nih, sudah senang sekali. Dia lupa bisnisnya. Wes, apa kau maksud? Masa kau tidak tahu orang yang perkataannya sangat indah, ya, perangannya luar biasa, kalian semua sudah tahu pasti. Kan? Dan pada saat itu Bapak Ibu, orang-orang Islam menyembunyikan Islamnya karena takut disiksa. Bagaimana penyiksaan Bilal? Bagaimana penyiksaan Sumayyah yang ditusuk tombak sama Abu Jahal lewat, mohon maaf, kelaminnya, tembus ke belakang. Dan pada saat itu dia dalam keadaan hamil di depan anak dan bapak suaminya, Sumayyah. Syahidah pertama Bapak Ibu. Bilal ditindis batu, diikat tali sampai berbekas. Nah, itu. Tapi Khabbab bin Al-Arad lebih sadis. Nah, sebentar. Ditanya lagi dia, siapa dia? Dijebak. Apa dia bilang? Muhammad asyhadu an la ilaha illallah. Bukan dia bodoh menyampaikan keislamannya, tapi dia yakin saya akan siap terima risiko nanti kalau mau saya disiksa. Bayangkan seorang Khabbab, budak, miskin, tapi dia siap menanggung risiko terjadi karena dia tahu akan disiksa setelah ini. Nah, menurut sejarahnya, berjam-jam dia baru sadar. Darah sudah mengalir di badannya, mukanya sudah bonyok-bonyok. Dia bangun sendiri di lorong-lorong Mekah. Sekitar lalu di mana di rumahnya. Bangun, sudah bonyok matanya, sudah berdarah mengalir di bajunya, sandar di dinding. Mengatakan, belum seberapa ini. Yes. Dia masuk ke dalam rumahnya, dia cuci semua darahnya dan dia bersiap untuk penyiksaan besok. Sekarang baru mengganti mati. Karena sudah sampai di Mekah tidak ada informasi yang tidak tersebar. Biar batu mungkin sudah cerita. Banyak gosipnya dulu. Kalau ditanya ini, masih sama tersebar satu hari itu. Khabbab bin Al-Arad menyampaikan secara lengkap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata betul, Bapak Ibu. Besoknya ditangkap, ya, sama anti-anti Quraisy. Apa penyiksaannya? Satu, ya, karena dia masih muda, pekerja kasar. Ditelentang apa di bahasa kita dikasih mopang badannya, dibakar batu yang sampai memerah, ya, dan diletakkan di belakang punggungnya. Maka menurut riwayat di Khalifah Umar bin Khattab, dia pernah membuka bajunya dalam masjid sampai bisa masuk tangan ke dalam belakangnya, lubangnya itu, karena dagingnya terbakar api. Ini belum seberapa, ya. Kalau ditindih batu sudah biasa, apalagi diikat sampai pagi sudah biasa. Ada lagi karena dia pandai besi, diambil besi-besi dalam rumahnya, dibakar sampai meleleh.
dibuatkan jeruji, diikat tangan, diikat badan, diikat kaki dengan besi yang warna merah yang telah dibakar. Di mana? Kita terik matahari. Ya, disiksa. Maka saking siksanya beliau datang ke Nabi. Karena itu hari masih sembunyi. Nabi tidur di Bukit Safa di rumah Arqam bin Abul Arqam, memakai sorbannya seperti ini. Nabi ya. Mirip-mirip begini lagi baring-baring, datang ke Bab melapor. Tapi bukan dia mau bilang capek ya Rasul, tidak. Dia bilang, ya Rasulullah. Maka Nabi duduk. Kenapa? Ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak mintakan saya pertolongan? Ya. Nabi Muhammad bilang mukanya agak marah. Apa? Sebelum kalian, karena yang ada beberapa ini, sebelum kalian sudah ada yang pernah seperti kalian. Ada yang ditenggelamkan satu badan, tinggal leher ke atas, tenggelamkan ke tanah, digergaji kepalanya. Kata Nabi yang mengatakan ke Habab, ada juga yang disikat kepalanya sampai hilang daging-dagingnya, sampai ke tulang-tulang. Engkau masih sangat terburu-buru. Karena pada saat itu Islam belum kuat, Bapak Ibu. Ya, Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyemangatkan dan mendoakan. Maka Habab mengangkat dadanya, salam siap selanjutnya. Nah, insya Allah siap dengan siksaan apa setelahnya. Maka besoknya dia sudah siap. Tembak, dijemput lagi. Pagi dijemput. Diikat badannya Bapak Ibu. Inilah siksaan yang paling berat dalam makan. Diikat badannya, didudukkan. Bayangkan saja, kita sini gitu. Diikat tangannya di tiang. Ya, di antara semua banyak budak yang disiksa, dia diikat, diluruskan kakinya, dan diambilkan besi panas. Di mana disimpan Bapak Ibu? Di atas kepalanya. Sampai yang bakarkan ini mantan majikannya, Ummu Anmar dan orang-orang kafir yang baik. Diambil besi panas, diletakkan di kepalanya. Maka pada saat itu Rasulullah lewat. Rasulullah berdoa, ya Allah, berikanlah limpahkanlah pertolonganmu kepada Khabbab. Maka betul doa Nabi terjawab. Selang beberapa hari perempuan ini kena penyakit, Bapak Ibu. Penyakit apa? Orang Mekah tidak tahu. Virus yang badannya sangat panas. Dan saat itu hari itu dokternya bilang obatnya cuma satu. Disetrika kepalanya pakai besi panas pagi sama sore. Nah, obatnya ini yang perempuan yang siksa Khabbab. Ya, Allah balas dia lebih 100 kali lipat. Nah, obatnya disetrika kepala pakai besi panas supaya dingin badannya pagi dan sore hari. Nah, luar biasa. Allah langsung bayar kontan beberapa hari setelahnya. Alhamdulillah. Setelah itu Islam mulai berjaya. Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nabi SAW wafat. Apa masih hidup? Ikut peperangan dan seterusnya hidup seperti biasa. Ketika Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ketika Islam sudah berjaya, harta sudah banyak, Khabbab dapat gaji dari negara luar biasa banyak. Tapi betul-betul tawaduknya beliau, suhudnya beliau. Dia membangun rumah sederhana dan dia membuat tempat hartanya. Tidak ada pintunya Bapak Ibu. Kalau kita masuk bank selesai, tapi diamankan di handphone masing-masing. Khabbab sudah banyak uangnya, disimpan dalam kotak, tidak ada pintunya. Dan ketika dia menemui ajal, tanya sama teman-temannya, Khabbab, berbahagialah, karena engkau akan bertemu dengan Nabi Muhammad dan teman-temannya yang dulu. Karena ini sudah tahun 37 Hijriah, sudah lama lewat Nabi. Umar sudah meninggal, ya, Islam sudah berjaya, harta sudah banyak. Khabbab tiba hari itu tidak tersenyum, ketemu sahabatnya menangis, terseduh-seduh. Tanya, kenapa engkau menangis Khabbab? Apa dia bilang? Sahabat-sahabatku dulu berjuang, belum dapat nikmatnya seperti kita, belum dikasih harta seperti kita. Kita sudah merasakan nikmat perjuangan kita. Dulu sahabat-sahabat kita disiksa, meninggal, belum dapat kenikmatan dunia, dan dia akan mendapatkan itu surga. Kita belum tentu. Bayangkan Khabbab menyampaikan seperti itu. Kemudian dia melihat kain kafannya, ada kain kafan yang sudah sedangkan sama keluarganya. Dia melihat menangis tadi. Ditanya, kenapa kau lagi? Saya melihat kain kafan terlalu mewah. Bagaimana pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib yang meninggal di perang Uhud, kainnya yang berwarna abu-abu, sorban abu-abu yang menutup kepalanya, kakinya kelihatan, ditutup kakinya, kepalanya kelihatan.
Bayangkan saking susahnya ikhwan. Dan Khabbab merasakan kain kulit terlalu mewah. Sahabat pun maka Mus'ab bin Umair kainnya tidak cukup untuk menutup jenazah. Dia menangis terus sampai dia menemui ajal. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini satu kisah pengorbanan sahabat mulia, ya, sahabat Nabi Muhammad SAW yang jarang kita dengar namanya, tapi luar biasa penyiksanya. Ya. Kalau kita mungkin baru disodorkan Indomie 3 dos selesai mutas. Banyak di bawah. Banyak di bawah. Janji 1 juta per bulan, Indomie 3 bungkus, beras 50 kilo, murah. Ini sudah diletakkan besi panas di kepalanya, tapi masih tegak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran, menambah kesabaran kita, menambah longgar perjuangan kita, ya, menambah semangat kita dalam beribadah di 10 malam terakhir. Ya, insya Allah malam ini malam ganjil, ya, 25. Wajib tambah semangat, istirahat, ya, supaya kita dapat malam Lailatul Qadar. Nah, yang pahalanya sama seperti 1000 bulan, ya, Bapak Ibu. Oke, barakallahu fikum, sudah sampai jam 7 pas. Semoga kisah ini menambah semangat kita, ya, lebih semangat lagi beribadah di bulan Ramadan. Bisa jadi tahun depan kita tidak ke-9, dan bisa jadi kita sudah tidak hidup lagi. Ya, umur kita tidak ada tahu. Orang tua mati, anak muda mati, anak-anak mati, laki-laki, perempuan, kaya miskin, dan asisti. Kalau ajal sudah sampai, la yastaqdimuna wa la yastaqdirun, tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Siap saja kita sementara nanti. Siapa yang setelahnya tidak bisa, kau dulu, tidak ada. Kalau sudah waktunya, nah, dengan caranya Allah yang terbaik. Makanya kita berdoa semoga kita mati dalam keadaan mati. Amin. Dan semoga kita mati di kota Madinatul Munawwarah. Banyak-banyak berdoa. Ya, karena Nabi SAW menganjurkan kita minta doa mati di kota Madinah. Ya. Ya, barakallahu fikum. Mungkin cukup sejarah singkat dari Khabbab bin Al-Arat. Barakallahu fikum.